Ye Chen membunuh Dewa Warna-Warni dan bertabrakan dengan pria Parubaya itu. Dewa Warna-Warni itu sangat kuat dan cemerlang. Tubuh pria Parubaya itu mundur, dan kekuatan kacau Ye Chen meletus dengan liar. Berkat Dewa Warna-Warni, kekuatan Dewa Warna-Warni menjadi lebih kuat dan sekali lagi menyerang pria Parubaya itu. Pria Parubaya itu tahu kekuatan Dewa Warna-Warni, tidak berani menyentuhnya dengan keras, tubuhnya dengan cepat menghindar. Namun Dewa Warna-Warni itu seperti naga raksasa. Ia bergerak cepat di udara. Pria Parubaya itu tidak dapat menghindari serangan Dewa Warna-Warni sama sekali. Ia hanya bisa menyentuh Dewa Warna-Warni. Boom! 7 dewa terbunuh, pria Parubaya itu tidak dapat melawan, tubuhnya terperosok ke dalam lubang, 7 lubang berdarah. Ye Chen segera menyingkirkan Dewa Warna-Warni, dan kemudian dengan cepat mengungsi. Meskipun pria Parubaya itu tidak mati, ia juga terluka parah dan tidak dapat mengejar Ye Chen. Ye Chen meninggalkan kota ribuan mil kemudian, lalu berhenti sejenak, melihat tanda di punggung tangannya, dan berkata, aneh sekali, ketika tanda ini tumbuh, kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Dengan tanda ini di tangannya, pergerakannya terbatas. Kemanapun kau pergi, selama seseorang memeriksanya, kau tidak akan bisa melarikan diri. Ini benar-benar masalah bagi kita. Ye Chen tersenyum pahit, dan sekarang ia hanya bisa melihat selangkah demi selangkah. Beberapa hari kemudian, Ye Chen muncul di luar kota. Ia melihat seorang penjaga dewa di gerbang kota sedang memeriksa punggung tangannya. Aku belum bisa masuk ke kota. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Ye Chen berbalik dan berjalan menuju pegunungan di dekat kota. Saat ini, hanya ketika ia memasuki pegunungan ia bisa menghindari penyelidikan semacam itu. Ketika Ye Chen hendak memasuki kota, ia merasakan bumi bergetar. Sebuah raungan datang dari kejauhan, dan beberapa binatang buas besar bergegas dari kejauhan. Ye Chen segera berhenti untuk melihat pertunjukan yang bagus. Binatang-binatang itu bergegas keluar kota dan meraung. Salah satu dari mereka meraung, manusia, kalian keterlaluan. Kalian membunuh anakku. Hari ini aku ingin membasuh kota ini dengan darah. Kapan kau membunuh harimau itu, nak? Seorang komandan garda bersorak. Di daerah ini, selain kau, siapa yang akan membunuh anak-anakku? Jika kau tidak mau menolakku, masuklah dan basahi kota ini dengan darah. Harimau itu meraung. Kau akan dihukum oleh para dewa. Komandan garda itu murka. Bahkan jika para dewa datang, mereka tidak bisa membunuh anakku. Harimau dewa itu meraung dan membasuh kota. Beberapa hewan di belakang harimau itu meraung dan bergegas ke kota. Para penjaga kota tidak dapat menahan hantaman harimau itu, dan gerbang kota langsung jebol. Ye Chen menyaksikan pemandangan ini, berpikir dalam hati, ini pasti seseorang yang sedang bermain trik dalam kegelapan, ingin menggunakan tangan dewa harimau, untuk mencapai tujuannya sendiri. Ye Chen tidak tertarik untuk memperhatikan apa yang terjadi di kota. Ia berjalan menuju pegunungan. Begitu memasuki pegunungan, ia melihat beberapa sosok muncul. Ye Chen langsung waspada. Tentu saja, seseorang akan membuat masalah, gumam Ye Chen dalam hati. Ye Chen bersembunyi dan mengamati seluruh situasi. Kemudian ia melihat sosok yang familiar, salah satunya adalah Dewa Api dari dunia terkutuk. Dan di sisi Dewa Api, juga terdapat orang-orang yang keluar dari dunia terkutuk. Apakah mereka ingin menduduki kota ini? Ye Chen ragu dan terus mengamati. Sekelompok orang vulkan mengamati pergerakan kota di dekat pegunungan. Setelah beberapa saat, Dewa Api dan rombongannya bergegas keluar dari pegunungan dan menuju kota. Setelah memasuki kota, mereka menyerang binatang-binatang mistis di kota, dan pada saat yang sama, mereka juga membunuh para penjaga di kota. Dewa harimau terbunuh, dan semua penjaga di kota hancur. Dewa Api memimpin dan berdiri di tembok kota sambil berkata dengan dingin, mulai hari ini, akulah tuanmu. Orang-orang di kota sangat terkejut, tetapi inilah kerangka Dewa Ungu. Adakah orang lain yang ingin menantang Dewa Ungu? Ye Chen melihat pemandangan ini dan bertanya-tanya mengapa Dewa Api ingin menduduki kota ini. Apakah dia ingin membangun kekuatannya sendiri di sini? Tidakkah kau ingin pergi dari sini dan kembali ke kekacauan? Ye Chen tahu bahwa Dewa Ungu tidak akan menyerah, dan akan ada perang di kota ini, jadi dia tidak berniat masuk, tetapi terus bergerak menuju pegunungan. Ye Chen tinggal di pegunungan selama beberapa hari dan kemudian menyeberangi pegunungan. Tak lama kemudian, Ye Chen bertemu dengan sekelompok penjaga berbaju zirah. Setelah melihat Ye Chen, mereka mencegat Ye Chen. Kami sekarang menangkap orang-orang dengan tanda di punggung tanganmu dan menyerahkannya kepada kami untuk diperiksa. Salah satu pemimpin berjalan di jalan beraspal. Tatapan Ye Chen tenggelam, lalu berbalik dan pergi. Pria yang memimpin jalan itu langsung berteriak, berhenti. Kecepatan Ye Chen sangat tinggi, dan para penjaga pun mengejarnya habis-habisan. Tak lama kemudian, Ye Chen berhasil mengusir para penjaga itu. Tepat saat Ye Chen hendak bernapas lega, tiba-tiba sebuah tangan besar menghampiri Ye Chen. Ye Chen terkejut, dan tubuhnya langsung terdorong mundur. Tak lama kemudian, tubuh besar itu baru saja keluar. Sebuah tangan besar lainnya menghampiri Ye Chen. Ye Chen mengorbankan Mang Dewa 7 warna, dan menghabisinya dengan tangan besar itu. 7 cahaya membunuhnya. Tangan besar itu tertusuk, tetapi ia tetap menghabisinya dengan menghabisi Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening, apa ini?
Ye Chen hanya bisa terus mundur, tetapi tangan besar itu terus-menerus datang. Meskipun tangan besar itu tampak nyata, ia transparan dan sangat aneh saat menyerang. Gas kekacauan Ye Chen meledak, dan kedua tinjunya membunuh. Gas kekacauan itu memadatkan sepasang tinju besar dan kemudian menghantam telapak tangannya. Boom! Dua kekuatan meledak, tangan besar itu hancur, dan Ye Chen berkata dengan dingin, siapa itu? Jangan menyelinap. Jika kau punya kesempatan, kau akan keluar untuk melawan satu sama lain. Sudah lama tidak ada yang datang ke sini. Hari ini, aku bisa makan enak. Sebuah suara dingin dan aneh terdengar. Ketika Ye Chen mendengar suara itu, ia merasa ada yang tidak beres. Itu bukan sesuatu yang baik. Ye Chen kembali dan ingin keluar dari area itu, tetapi sepertinya area itu diselimuti oleh suatu kekuatan. Ia tidak bisa keluar. Ye Chen tahu bahwa pasti ada perang hari ini. Kau tidak bisa lolos dari telapak tanganku, kawan kecil. Suara dingin itu terdengar lagi, dan kemudian kekuatan yang mengerikan meledak. Tubuh Ye Chen seperti tak terkendali, dan terseret ke depan. Ye Chen terkejut, gas kekacauan meletus dengan dahsyat, darah dan gas menyembur keluar, memperluas kekuatan Chaos Celestial Body secara menyeluruh, tetapi masih belum mampu menstabilkan tubuhnya. Kemudian Ye Chen melihat sebuah lubang besar, dan ia terbang ke arahnya. Lubang itu seperti mulut besar, seolah-olah telah dimakan. Setelah Ye Chen memasuki lubang itu, ia memasuki ruang yang luas, dan kemudian masih menggeliat. Aku menyeka, aku benar-benar dimakan. Ye Chen terkejut. Anak kecil, aku akan mencernamu perlahan, haha. Sebuah suara datang dari atas lubang. Mau mencernaku, kata Ye. Aku akan membuatmu menyesal. Mari kita lihat siapa yang mencernanya lebih dulu. Ye Chen duduk, Chaos Celestial Body terbuka sepenuhnya, lalu menjalankan rahasia kekacauan, dengan panik mulai menyerap kekuatan. Sebuah kekuatan di tubuh Ye Chen, suara waktu panik, berkata, apa yang kau lakukan? Kau tidak akan mencernaku. Aku akan menghisapmu sampai kering dulu. Ye Chen Dao, bagaimana mungkin? Suara itu terdengar. Ye Chen bergumam, terhanyut dalam suasana hati yang kacau. Suara itu berkata, jangan hisap. Aku akan memuntahkanmu. Tidak, senang rasanya tinggal di sini, kata Ye Chen. Halo, aku tidak enak badan. Suara itu berkata, kau sedang mencarinya. Aku sial, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Suara itu mulai berkompromi. Katakan, kesepakatan seperti apa, jika aku merasa bisa, lebih baik dipikirkan. Kata Ye Chen, kau keluar dari tubuhku, dan aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Suara itu berkata, rahasia apa? Rahasia dunia ilahi. Rahasia dunia ilahi. Ada apa? Kau keluar dulu, kata suara itu. Kau pikir aku bodoh? Kau bilang dulu, kalau aku bisa, aku akan keluar secara alami. Kalau aku tidak bisa bergerak, haruskah aku berada di perutmu dan menghisapmu sampai kering? Ye Chen berkata, tak ada pilihan lain bagi suara itu, katanya, pedang salah satu dari 7 dewa dunia ada di Gunung Mingshan. Ye Chen berkata, segel pedang. Ya, 7 dewa teratas adalah pedang segel. Ia tak tahu kapan akan datang. Pedang ini bisa disempurnakan dan sangat mengerikan. Kata suara itu, kenapa kau tidak mengambilnya karena kau tahu itu? Aku ditekan di sini, kalau tidak aku pasti sudah menemukannya. Suara itu berkata, Gunung Senming pasti tidak biasa, kata Ye Chen. Gunung Dewa adalah tempat di mana semua dewa di dunia ingin merampok, tetapi tak seorang pun bisa menempatinya. Konon Mingshan adalah leluhur dunia para dewa, dan ada banyak harta di dalamnya. Kenapa Gunung Senming tidak bisa direbut? Salah satunya adalah tidak ada yang mau membiarkan orang lain menduduki gunung ini. Kedua, Senmingshan terlalu sulit untuk ditaklukkan. Oleh karena itu, gunung ini tidak bisa ditaklukkan setiap saat. Lalu aku pergi, bukankah itu putih? Petik 2. Jadi, yang ingin kukatakan padamu adalah ini. Hari bulan purnama Senmingshan adalah saat terlemah Senmingshan. Kau bisa memasuki gunung ini pada hari itu. Kau tahu banyak. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana kalau aku mendengarkanmu dan kehilangan nyawaku di Senmingshan? Kalau kau tidak percaya, aku tidak punya cara lain, kata suara itu. Apakah ada orang lain yang tahu bahwa ada pedang suci di Gunung Senming? Tanya Ye Chen. Suara itu berkata, aku tidak tahu. Apalagi yang ada di Gunung Senming? Tanya Ye Chen. Ada pohon suci di Gunung Senming. Ada buah suci di pohon itu. Setelah memakannya, kau bisa meningkatkan umur panjang dan kultivasi. Banyak orang yang hampir kelelahan ingin pergi ke Gunung Senming untuk memetik buah suci itu dan mengambilnya. Suara itu berkata, karena bulan purnama setiap bulan, tekad Gunung Senming adalah yang paling lemah, jadi orang lain pasti tahu tentang masalah ini. Dengan cara ini, di mana aku bisa membalikkan keadaan di Gunung Dewa? Ye Chen berkata, ambil kesempatan. Suara itu tiba-tiba menjadi hampa. Ye Chen bergumam, berbicara untuk waktu yang lama, belum tentu bisa mendapatkan manfaatnya. Itu sama saja dengan berkata putih. Bagaimana mungkin dikatakan sia-sia? Setidaknya mereka tidak tahu apakah mereka bisa mendapatkan artefak pertama, siapa lagi yang bisa menjadi lawanmu.
Kata suara itu, mudah untuk mengatakannya. Jika artefak pertama begitu mudah didapat, apakah itu masih artefak pertama? Ye Chen mendengus dan berkata, biarkan aku keluar. Suara itu menghela napas lega, dan kemudian Ye Chen akan muntah. Setelah Ye Chen keluar dari gua, dia melihatnya dengan saksama dan berkata, monster macam apa kamu? Aku roh gunung, ditekan di sini oleh dewa. Kata si mulut besar. Ye Chen berkata, aku akan pergi ke Gunung Senming untuk melihat situasinya dulu. Jika tidak sesuai dengan apa yang kau katakan, aku akan datang kepadamu dan menyelesaikan masalah denganmu. Ye Chen bergegas pergi. Jika kau memasuki Gunung Senming, kau tidak akan bisa keluar. Roh gunung itu mencibir. Segera, Ye Chen tiba di sebuah kota, lalu menanyakan lokasi Gunung Senming. Di saat yang sama, ia juga mendengar berita penting. Baru-baru ini, Gunung Senming diselimuti sinar matahari, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Sekarang, kedelapan dewa telah pergi menuju Gunung Senming. Mereka telah bertempur di Gunung Senming selama beberapa hari. Mereka berlumuran darah, tetapi mereka tidak dominan. Sepertinya orang itu mengatakan sesuatu yang dapat diandalkan. Setidaknya Gunung Senming masih tidak menipuku. Sungguh luar biasa. Setelah Ye Chen menerima berita itu, ia segera bergegas ke Gunung Senming. Gunung Senming tidak berada di bawah yurisdiksi dewa manapun. Itu adalah wilayah yang tidak seorang pun ingin kelola, tetapi tidak seorang pun bisa. Ye Chen membutuhkan waktu 3 hari untuk sampai ke Gunung Senming. Saat ini, banyak orang berkumpul di sekitar Gunung Senming, semuanya datang untuk gunung itu. Ye Chen melihat gunung yang menjulang tinggi itu diselimuti lapisan sinar matahari, sangat indah. Pada saat ini, pertempuran kembali terjadi di kaki Gunung Senming, dan para dewa kembali bertempur. 8 dewa saling menyerang dan bertarung dengan sengit. Seluruh Gunung Senming dikelilingi oleh pepohonan dan berantakan. Namun, Gunung Senming tidak rusak sama sekali. Gunung ini sangat keras. Di bawah serangan para dewa, gunung ini tidak runtuh. Ye Chen terkejut. 8 dewa telah bertarung selama 3 jam, dan tak satu pun dari mereka yang diuntungkan. Mereka semua beristirahat dan melanjutkan pertempuran lagi. Lihatlah betapa terangnya Gunung Senming. Pasti ada sesuatu yang ilahi. Tiba-tiba seseorang berseru. Banyak orang juga melihat cahaya itu untuk pertama kalinya, sementara yang lain terkejut melihat cahaya Gunung Senming. Bulan purnama bertugas besok. Apakah itu Gunung Senming? Apakah ada sesuatu yang ilahi yang bisa dilihat? Ada 8 dewa di sini, dan kita hanya melihat mereka paling banyak. Setelah itu, Gunung Senming bersinar terang di mana-mana, dan kemudian sinar cahaya menyambar langsung dari Gunung Senming ke langit ke-9. Tiba-tiba, gunung-gunung mulai berguncang. Pada saat ini, sebuah retakan muncul di gunung, yang bahkan tidak dapat dipatahkan oleh pertarungan 8 dewa. Cahaya memancar dari retakan tersebut. Memang benar ada sesuatu yang ilahi datang ke dunia. Gunung Senming selalu misterius. Apa isinya? Beberapa orang bertanya-tanya. Boom, keterkejutan itu masih terasa. Mata semua orang tertuju pada Gunung Senming, dan 8 dewa juga menatapnya. Mereka juga bertanya-tanya dewa macam apa yang ada di dunia ini. Pada saat ini, Ye Chen melihat bahwa tidak hanya orang-orang dari Gunung Senming, tetapi juga orang-orang dari dunia terkutuk. Dewa api dan dewa es muncul, begitu pula dengan ketidakkekalan darah. Ketidakkekalan darah pasti memiliki gelar kuno kekuatan dewa, yang merupakan hal yang sangat pasti bagi Ye Chen, tetapi ketidakkekalan darah tampaknya sangat rendah hati, tidak mudah untuk mengungkapkan kekuatan mereka sendiri. Dewa es dan dewa api juga sangat kuat, tetapi seberapa kuat, tidak diketahui. Dilihat dari fakta bahwa mereka tidak takut pada 8 dewa, mereka seharusnya tidak kalah dengan mereka. Pada saat mata semua orang tertuju pada para dewa yang muncul di Gunung Senming, seekor bangau dewa muncul di Gunung Senming. Bangau itu meraung dan berdiri di atas pohon kuno besar Gunung Senming. Pada saat yang sama, ada seekor harimau yang mengaum dari Gunung Senming. Seekor harimau dewa yang besar muncul di gunung-gunung Senming, menghadap ke seluruh bumi. Kemudian, terdengar teriakan kera lainnya. Seekor kera suci putih raksasa muncul, membuka mulutnya, dan terus-menerus menghantam Gunung Senming. Boom, gunung itu tampak runtuh. Seekor kura-kura raksasa muncul. Tubuhnya diselimuti oleh gunung para dewa. Tidak ada pergerakan di hari-hari biasa. Sekarang ia tiba-tiba muncul, dan bebatuan di tubuhnya terangkat, dan ia terbangun sepenuhnya. Kemunculan 4 binatang seperti itu mengejutkan semua orang. Mereka belum pernah melihat binatang berkepala 4 seperti itu sebelumnya. Jelas tidak mudah bagi mereka untuk muncul hari ini. Gunung itu masih berguncang, cahayanya semakin mengerikan, dan kemudian ada jejak yang muncul dari celah-celah, menyelimuti seluruh Gunung Senming. Jalan bergemuruh dan sangat spektakuler, dan mantra 9 karakter Ye Chen mulai bergema. Tapi ini bukan kuncinya. Yang terpenting adalah ia merasakan ada perubahan pada fragmen daftar dewa. Ye Chen bertanya, ada apa dengan daftar dewa? Aku merasakan napas orang itu, kata Feng Shen. Orang itu, separuh lainnya dari daftar itu. Para dewa adalah yang paling penting. Ye Chen tertegun dan berkata, bisakah kau mengatakan bahwa pedang suci itu adalah separuh lainnya dari pecahan daftar Feng Shen? Seharusnya begitu. Orang itu seharusnya merasakan kehadiranku.
kata Feng Xianbang. Lalu mengapa orang-orang mengatakan dia adalah pedang ajaib? Ye Chen ragu-ragu. Siapa tahu, mungkin pedang itu berubah bentuk dengan sendirinya, yang selalu disukainya. Kata Feng Xianbang, sangat pribadi, hanya suka memainkan trik-trik ini. Ye Chen berkata, sepertinya perjalanan kali ini benar-benar sepadan. Jika kau mendapatkan bagian kedua dari daftar dewa, jika kedua bagian daftar dewa itu digabungkan menjadi satu, maka kau dapat menyembah dewa lagi. Aku tidak tahu apakah orang itu akan melakukannya. Para dewa adalah yang paling penting. Mengapa tidak? Jika kehendak langit dan bumi perlu disegel, bahkan jika dia tidak mau, dia tidak punya cara. Kata Feng Xianbang, dunia kekacauan ini sudah lama tidak didewakan. Tentu saja, perlu melakukan pemujaan dewa. Ye Chen Dao, benar-benar perlu disegel. Itu juga cara untuk menjadi dewa. Boom! Gunung itu bergetar. Setelah Taoisme melonjak, seberkas cahaya melesat keluar dari puncak Gunung Senming, lalu sesuatu tampak melesat keluar bersamanya, perlahan menembus tanah. Itu pedang. Seseorang melihat gagangnya dan berseru. Itu adalah pedang Feng Shen. Ya Tuan, pedang Feng Shen ada di Gunung Senming. Ketika badan pedang itu terbuka, semua orang bahkan lebih terkejut. 8 dewa juga tergerak olehnya, dan mata mereka memancarkan warna yang berapi-api. Jika mereka bisa mendapatkan pedang Feng Shen, maka mereka benar-benar dapat menyatukan dunia dewa. 8 dewa ingin bergegas mendaki gunung, tetapi saat ini, kehendak Shen Mingshan tidak mengizinkannya. Mereka hanya bisa memasuki Shen Mingshan saat bulan purnama. Kau dan aku akan bergandengan tangan untuk merebut pedang itu, dan kemudian kita bisa menguasai dunia lain, kata Dewa Api. Dewa Es berkata, 8 orang ini tidak sederhana, begitu pula 4 binatang suci di gunung. Kekuatan mereka sangat kuat, jika kita bergandengan tangan, kita tidak akan menang. Masih banyak harapan, kata Dewa Api. Dewa Es berkata, kalau begitu cobalah. Semua orang menatap pedang ajaib itu dan tidak sabar untuk melihat bulan purnama keesokan harinya. Di Zishi, saat bulan purnama telah tiba, 8 dewa segera bergegas ke Shen Mingshan. Saat ini, kehendak di gunung para dewa belum sepenuhnya melemah, dan masih sangat menekan 8 dewa. 8 dewa tak membiarkan siapapun pergi, dan bergegas ke puncak gunung. Namun, di gunung, mereka bertemu dengan 4 binatang buas di jalan. 8 dewa itu sangat sombong dan bergegas membunuh mereka dengan kekuatan besar. Kekuatan keempat binatang suci itu juga sangat kuat, kera suci mengaum, dan telapak tangan kera raksasa terekam, yang mengguncang bumi. Dan bangau dewa itu menukik turun, seperti pedang, menyapu langit, menusuk salah satu dewa. Harimau dewa yang ganas menuruni gunung, bergegas di masa lalu, tubuh besar itu dengan momentum yang mengerikan, dapat langsung menelan seseorang hidup-hidup. Kura-kura itu tampak lembut, tetapi garis-garis di punggungnya melonjak dan sebuah formasi muncul, yang secara langsung menekan masa lalu menuju dewa. Binatang berkepala 4 itu bertarung dengan 8 dewa, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dari yang dibayangkan 8 dewa. Di gunung, keempat binatang dan 8 dewa terus bertabrakan, mengguncang bumi. Dewa Api dan Dewa Es saling memandang. Jika Anda pergi ke Gunung Senming untuk merebut pedang Feng Shen, itu pasti kesempatan yang bagus. Mereka segera bergegas ke Gunung Senming dan berlari ke puncak gunung. Ketika 8 dewa dan 4 binatang besar melihat bahwa masih ada orang yang ingin merebut pedang dewa, mereka sangat marah. Mereka pun menghabisi Dewa Es dan Dewa Api. Kekuatan Dewa Es dan Dewa Api tidaklah kecil. 2 dari 8 dewa telah bertabrakan dengan Dewa Es dan Dewa Api. Kekuatan keempat orang itu berada di ranah dewa gelar primordial. Tabrakan itu juga mengguncang dunia. Di saat kekacauan di Gunung Senming, Sue Wuchang juga bergerak dan bergegas menuju gunung. Melihat darah ketidakkekalan, seluruh tubuh Sue Wuchang dipenuhi darah, memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Ye Chen belum pernah melihat darah ketidakkekalan, ketika dia benar-benar bergerak. Saat ini, dia telah melihatnya, dan itu benar-benar mengerikan. Untuk melemparkan keberadaan mengerikan seperti darah ketidakkekalan ke dunia terkutuk, mutlak dibutuhkan dewa gelar primordial yang lebih mengerikan untuk dapat melakukannya. Seorang dewa melihat darah ketidakkekalan di tangannya, berteriak keras, bertemu untuk bertarung dengan darah ketidakkekalan bersama-sama. Seluruh tubuh Sue Wuchang berlumuran darah, dan sebuah tinju meledak. Sepasang tinju berdarah besar meletus dan membunuh dewa. Dewa merasakan kekuatan besar ketidakkekalan darah. Begitu wajahnya berubah, dia segera mundur dan tidak berani maju dengan gegabah. Pada saat ini, pertempuran antara 4 dewa dan 4 dewa pecah sepenuhnya. Kekuatan keempat dewa benar-benar mengerikan. Dewa bangau membunuh, seperti pedang tajam, menusuk dewa. Pada saat yang sama, yang memiliki bulu di sayap membunuh, seperti bulu panah meledak. Sangat sulit untuk menahan serangan itu. Dewa mengeluarkan kekuatan kacau yang mengerikan untuk menahan serangan bangau, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya memblokirnya. Tubuhnya terus mundur. Kemudian, setelah tubuh bangau menukik ke bawah, itu langsung menembus pertahanan dewa. Tubuh dewa jatuh ke belakang dan meraung. Kekuatan kacau pecah sepenuhnya, dan tinju menghantam. Boom! Kekuatan teror bertabrakan, dan gelombang udara melonjak. Tubuh dewa terbang mundur dan menabrak gunung. Gunung Senming berguncang. Di sini, di atas cangkang kura-kura, formasi itu muncul, menjebak seorang dewa.
Pada saat yang sama, tubuh kura-kura berputar dan menerjang sang dewa. Gelombang udara raksasa yang dihasilkan oleh putaran itu bagaikan pedang, dan ditebaskan ke arah dewa. Sang dewa meraung, kekuatan kekacauan bergulung, memegang tombak, mengayunkannya, dan menghantam kura-kura. Bang! Tembakan ini jatuh, sebuah benturan kekuatan, cangkang kura-kura memblokir semua kekuatan, sang dewa benar-benar mundur. Pada saat yang sama, tekanan formasi itu semakin kuat, dan kura-kura menamparkan sang dewa. Meskipun tubuh dewa mundur, ia tak dapat menghindari telapak tangan kura-kura yang terjepit formasi. Bang! Para dewa terbang terbalik, dan formasi itu pun hancur. Tubuh mereka hampir terbelah dan darah menetes. Ah! Seorang dewa berteriak, dan dewa yang bertarung dengan keras suci itu terbanting oleh keras suci dan terlempar keluar. Tubuhnya meledak, hanya menyisakan satu kepala yang melayang keluar, ketakutan. Keras suci itu meraung dan sangat ganas. Tamparan lain membuat kepala dewa itu pecah, dan wajah serta jiwanya musnah. Orang-orang di kaki Gunung Senming tercengang. Pertempuran seperti itu sungguh mengerikan. Para dewa akan tumbang. Kekuatan hewan-hewan itu jauh melampaui harapan semua orang. Ye Chen menyaksikan pertempuran di Gunung Senming, dan alisnya juga sedikit berkerut. Rasanya mustahil baginya untuk mendapatkan pedang dewa di bawah pertempuran sekuat itu. Kecuali, orang-orang ini datang langsung untuk kehilangan keduanya, ia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang ajaib. 4 dewa yang bertarung dengan 4 binatang besar semuanya kalah, entah mati atau terluka. Dewa yang tidak mati segera mundur dari Gunung Senming dan tetap di gunung, yang sudah pasti ditakdirkan untuk mati. Kini, 2 dewa tengah bertarung melawan dewa es dan dewa api. 2 dewa lainnya terjerat dalam ketidakkekalan darah. Namun, keempat dewa tersebut tidak bertarung dan langsung duduk di atas gunung menyaksikan pertarungan harimau. Pertarungan antara dewa es dan dewa api telah memasuki tahap yang sangat panas. Selisih kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Jika kita berusaha sekuat tenaga, sungguh sulit untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan dengan jelas. Namun, pihak ketidakkekalan darah masih melancarkan serangan yang dahsyat. Kedua dewa tersebut tidak mampu menahan ketidakkekalan darah, dan dalam serangan ketidakkekalan darah, mereka terus mundur. Sambil bertarung, Sue Wuchang menyerbu ke arah pedang dewa. Kedua dewa itu mengejarnya tanpa gentar dan tidak akan pernah membiarkan Sue Wuchang merebut pedang dewa. 4 binatang suci juga mengepung pedang dewa, melindungi pedang dewa dan menatap pertempuran Sue Wuchang. Kalian berdua lalat, sialan. Ketidakkekalan darah murka, dan gas darah bergulung lagi. Napasnya meledak lebih dahsyat. Dengan satu pukulan, seorang dewa terlempar keluar. Selanjutnya, darah ketidakkekalan kembali meledak, kekuatan dahsyat mengguncang bumi, dewa lain terkejut hingga muntah darah, tubuhnya mundur, wajahnya menunjukkan ekspresi panik. Setelah mengalahkan kedua dewa itu, Sue Wuchang bergegas ke puncak Gunung Senming tanpa rasa takut. Ketika keempat binatang buas itu melihat Sue Wuchang bergegas, mereka segera mengulurkan tangan. Formasi kura-kura itu ditekan dan ditutupi oleh darah ketidakkekalan. Bulu-bulu bangau dewa melesat seperti ribuan anak panah, yang sangat mengerikan. Harimau dewa bahkan lebih ganas. Dia mengaum dan bergegas ke Sue Wuchang. Sue Wuchang minum minuman dingin dan bertabrakan dengan harimau dewa. Napas harimau roh itu pecah sepenuhnya dan menempel pada Sue Wuchang. Kera suci terbunuh, dan telapak tangan kera raksasa difoto. Hanya napas itulah yang membuat orang merasa luar biasa. Tubuh ketidakkekalan darah mundur, dan kemudian kekuatan kacau itu bergegas keluar, menahan 10.000 anak panah bangau dewa, menghindari telapak tangan kera suci. Menghadapi pengepungan 4 dewa pada saat yang sama, ketidakkekalan darah jelas tidak semudah berurusan dengan 2 dewa. Ketidakkekalan darah ditutupi oleh formasi. Keempat binatang buas itu tamak. Mereka menatap ketidakkekalan darah dan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Kedua belah pihak telah mencapai kebuntuan, dan pertempuran antara dewa es dan vulkan telah berhenti. Sekarang mereka bertarung begitu keras, seolah-olah tidak ada artinya. Semua orang melihat ke kedua sisi gunung. Seluruh dunia para dewa memperhatikan pertempuran ini. Jika aku menukar pedang dewa angin dengan panji salju Tianlinghua dan Sue Wuchang, akankah Sue Wuchang menukarnya? Ye Chen bergumam dalam hati. Jika Sue Wuchang benar-benar mendapatkan pedang dewa angin, maka Ye Chen hanya bisa menggunakan metode ini jika dia ingin mendapatkan pedang dewa angin. Atau, setelah meninggalkan dunia dan tiba di dunia kekacauan, membiarkan kaisar melepaskannya. Akankah kaisar Si bergerak? Ye Chen sekarang siap untuk bertukar. Jika tidak memungkinkan, dia akan memikirkan cara lain. Ketidakkekalan darah terus mengalir di sekujur tubuhnya. Dengan tangannya ditarik, pedang panjang berdarah muncul di tangannya. Pedang ini penuh dengan aura pembunuh, dan pada saat yang sama, ada aura jahat yang melonjak. Sungguh mengerikan. Kekuatan darah ketidakkekalan telah meledak sepenuhnya, napas seluruh orang telah naik ke ekstrim, dan kemudian dengan teriakan panjang, dia membunuh binatang berkepala 4 itu. Keempat binatang itu semua mengaum, dan mereka bergegas bersama. Sue Wuchang menghunus pedang merah darah di tangannya dan menebasnya ke arah bangau dewa. Bangau itu sangat cepat dan menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, bulu-bulunya mati dan semuanya diblokir oleh Sue Wuchang. Pedang darah ketidakkekalan ini turun, memotong langit, hampir memotong tubuh bangau dewa. Segera,
Harimau dewa dan kera suci semuanya terbunuh, sebelum dan sesudah serangan, tidak memberi darah ketidakkekalan kesempatan untuk melawan. Kura-kura itu berusaha memperkuat kekuatan formasi dan menekan ketidakkekalan darah. Ketidakkekalan darah sedang diserang oleh 4 dewa dan binatang buas. Sekalipun ingin meningkatkan wilayahnya ke puncak, ia tak mungkin menjadi dewa perang. Ketidakkekalan, darah meraung, seluruh kekuatan tubuhnya meledak, dari penindasan formasi, mundur dari Gunung Senming. Ketidakkekalan darah mundur, apakah ini menyerah? Ye Chen terkejut, seharusnya keempat binatang buas itu terlalu kuat. Jika mereka ditekan keras, mereka tidak akan membantunya. Mari kita mundur untuk sementara waktu, kata Feng Shenbang. Tidak bisakah kau menghubungi pedang? Ye Chen berkata. Feng Shenbang berkata, aku dan dia tidak berada di tempat yang tepat. Bagaimana dia bisa mendengarkanku? Kecuali jika kehendak langit dan bumi memengaruhinya, dia bisa bergabung denganku. Katakan padaku, apa yang kau lakukan? Keluh Ye Chen, bukannya aku ingin membuat masalah, tapi dialah yang ingin membuat masalah. Para dewa adalah yang terpenting. Ye Chen berkata, sekarang kita hanya bisa melihat situasinya. Karena pedang suci ini telah memilih untuk lahir, pasti ada alasannya. Tidak bisakah orang ini merasakan kehadiranku dan keluar untuk ikut bersenang-senang? Para dewa adalah yang terpenting. Ini sangat mungkin. Mata Ye Chen berbinar dan berkata, terlepas dari apakah dia bersedia menjagamu atau tidak, kau harus mencoba dulu untuk melihat apakah kau bisa menghubunginya. Baiklah, aku akan mencoba. Kemudian, daftar Dewa Angin mengirimkan sebuah surat wasiat dan terbang ke pedang Dewa Angin. Tidak ada reaksi dari pedang Dewa Angin, dan daftar Dewa Angin diabaikan sama sekali. Feng Shenbang berkata tanpa daya, lihat, orang ini sangat menyebalkan. Ye Chen berkata, coba lagi. Aku tidak peduli, para dewa adalah yang terpenting. Ye Chen terdiam. Saat ini, Gunung Senming telah tenang, dengan 4 binatang suci mengelilingi pedang Feng Shen sebagai penjaga pedang Feng Shen. Di kaki Gunung Senming, darah tak henti-hentinya berlutut, memulihkan napas. Para dewa lainnya, Dewa Es dan Dewa Api, semakin takut menyaksikan darah ketidakkekalan. Ketika darah ketidakkekalan muncul, mereka tak punya kesempatan untuk merebut pedang Feng Shen. Aku khawatir aku takkan mendapatkan pedang ini. Dengan kekuatan keempat binatang suci ini, aku khawatir tak seorang pun di dunia dewa bisa menang. Mengapa pedang Feng Shen muncul saat ini? Pasti ada alasannya. Beberapa orang mulai berpendapat bahwa pedang Feng Shen selalu menjadi artefak pertama di dunia dewa, dan keberadaannya juga merupakan legenda. Sekarang setelah ada di dunia, keberadaannya tidak mungkin hanya kebetulan. Boom! Pada saat ini, Gunung Senming bergetar lagi, dan pedang Feng Shen masih ditarik perlahan, dan akhirnya langsung melesat keluar dari Gunung Senming. Semua orang terkejut. Apakah pedang ini akan meninggalkan Gunung Senming? Setelah pedang Feng Shen keluar dari Gunung Senming, pedang itu berputar di atas Gunung Senming. Setelah beberapa saat, pedang Feng Shen langsung terbang ke langit. Setelah melihat pemandangan ini, tubuh Sue Wuchang tiba-tiba menghilang dan mengejar pedang Feng Shen. Para dewa lainnya tidak berani dengan mudah menyerahkannya, hanya untuk melihat ketidakkekalan darah sehingga mengejar. Namun, kecepatan pedang Feng Shen terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam awan. Ketidakkekalan darah bergegas ke awan dan menghilang bersamanya. Pada saat ini, langit bergemuruh, dan awan-awan di awan bergulung seperti ombak besar. Kemudian, pedang Ki yang mengerikan dipotong dan langsung membelah langit. Boom! Ada retakan di langit. Semua orang terkejut. Langit dunia dewa terbelah. Setelah keluar dari celah-celah di langit, semua orang melihat bahwa pedang Feng Shen bergegas ke celah dan menghilang di dunia dewa. Dan ketidakkekalan darah juga dengan yang sama keluar dari dunia dewa, telah mengejar. Langit terbelah. Apa yang ada di sisi lain langit? Bisakah kita pergi dari sini dan kembali ke kekacauan? Mata mereka yang datang dari tanah kutukan dipenuhi kerinduan. Banyak orang telah bergegas menuju celah itu. Ye Chen secara alami bergegas ke celah itu. Setelah memasuki celah itu, semua yang ada di depannya menjadi hampa. Inilah dunia kekacauan. Tidak salah lagi, ini dunia kekacauan. Akhirnya kita kembali. Haha. Aku sudah kembali selama bertahun-tahun. Banyak orang menatap langit dan tertawa, dan beberapa akan menangis. Sungguh tidak mudah setelah bertahun-tahun. Ye Chen keluar dari dunia dewa dan kembali ke dunia kekacauan, tetapi dia tidak terlalu bersemangat. Meskipun ini adalah dunia kekacauan, itu terlalu besar. Dunia yang mereka kenal sebelumnya hanyalah sebagian dari dunia kekacauan. Ada banyak benua lain yang belum pernah mereka lihat. Mereka yang bergegas keluar dari dunia dewa segera menghilang. Ye Chen tidak terbiasa dengan daerah ini. Setelah seharian bekerja, Ye Chen tiba di sebuah benua. Ketika Ye Chen tiba di benua ini, ia melihat pemandangan yang sunyi. Tak ada manusia, hanya gurun pasir yang gersang. Ye Chen berjalan di gurun pasir ini, dan tiba-tiba melihat seekor burung merah menyala besar terbang dari kejauhan. Setelah memasuki langit di atas benua, kecepatannya mulai melambat. Dalam 2 tarikan napas, burung merah menyala itu berjuang dan akhirnya mendarat di tanah. Ye Chen melihat pemandangan ini, tiba-tiba terkejut, merasa ada yang tidak beres, mengapa burung merah menyala besar itu tiba-tiba mati. Ye Chen menghampiri burung merah menyala di depannya,
dan melihat bahwa kulit burung merah menyala itu keriput, rambutnya botak, dan tidak ada luka di tubuhnya, sehingga ia mati. Kemudian, Ye Chen melihat sosok lain tak jauh dari burung merah menyala itu. Rambutnya putih semua dan kulitnya keriput. Ia adalah seorang pria tua yang terlalu tua untuk menjadi tua lagi. Namun, ketika Ye Chen mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa ia adalah pria yang keluar dari dunia dewa sehari yang lalu. Meskipun ia hanya tampak sebelah mata, Ye Chen memiliki kesan di wajahnya. Dulu tidak setua ini, ada apa, kenapa tiba-tiba begitu tua? Ye Chen mengerutkan kening, sungguh aneh. Ye Chen mengamati tubuhnya, tidak menemukan perubahan khusus, dan ia pun merasa sedikit ragu. Burung merah menyala itu mati karena usia tua ketika ia datang ke benua ini. Kecepatan penuaannya sungguh luar biasa. Namun, ia telah tinggal di benua ini untuk waktu yang lama. Mengapa tidak terjadi apa-apa? Ye Chen terus berjalan maju, jalan ini seolah tak berujung, pemandangannya sama saja. Setelah Ye Chen berjalan beberapa saat, ia tiba-tiba merasakan napas yang istimewa menerpanya. Ye Chen menghindar dalam sekejap, tetapi aroma khusus itu semakin kuat, seperti hujan anak panah. Ye Chen berteriak keras, dan gas keos meledak. Gas itu langsung meledak dalam sekali tebasan, bertabrakan dengan napas yang telah terbunuh. Napas itu langsung meledak dan darah mengalir keluar. Ini bukan hujan anak panah, melainkan serangkaian ular kecil yang sangat mirip dengan warna dunia. Ular-ular itu hanya sekitar 1 kaki panjangnya, dan kecepatannya sangat mengerikan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin tertusuk olehnya. Ye Chen terus-menerus meremas seekor ular kecil hingga mati, dan puluhan tubuh ular kecil muncul di tanah. Ular-ular kecil itu masih menyerang, dan gas keos Ye Chen meledak, dan semua ular kecil yang menyerbu masuk meledak. Ye Chen memandangi mayat-mayat ular kecil di tanah, dan sedikit mengernyit. Di sini, mereka dapat melahap kekuatan kehidupan. Mengapa ular-ular kecil ini bisa bertahan hidup di sini? Ye Chen ingin mencari tahu semuanya di sini. Dia terus berjalan sekitar setengah hari sebelum dia melihat lautan pasir. Pasir kuning itu mengalir deras, bagaikan air laut. Dan di lautan pasir itu, masih ada makhluk hidup. Seekor buaya raksasa menunjukkan keganasannya di lautan pasir dan menerkam seekor hiu raksasa, lalu 2 binatang raksasa saling menggigit. Pada saat yang sama, Ye Chen berdiri di depan lautan pasir sejenak, lalu melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan di atasnya. Begitu ia sampai di puncak lautan pasir, sebuah cakar raksasa langsung mencengkeramnya. Ye Chen bersenandung, sebuah pukulan dilepaskan, menghantam kaki itu, cakar itu tak sempat meledak. Ye Chen terus berjalan di depan, dan cakar raksasa lainnya menangkapnya. Ye Chen melancarkan serangan lagi, dan cakar itu hancur. Pada saat yang sama, Ye Chen langsung meraih cakar itu, lalu menarik binatang raksasa itu keluar dari lautan pasir, melemparkannya ke udara, dan meledakkannya dengan 1 pukulan. Ini adalah binatang raksasa dengan bentuk yang sangat aneh. Ye Chen tidak dapat menyebutkan namanya, dan ia meledakkannya dengan tinju. Raungan. Pada saat ini, seekor naga hitam bergegas keluar dari lautan pasir dan meraung ke arah Ye Chen. Apakah kau mencari kematian? Ye Chen berkata dengan dingin. Sampai jumpa. Chang Long membuka mulutnya. Siapa yang kalah? Ye Chen berkata, yang kalah adalah penguasa benua ini. Chang Long membuka mulutnya. Pimpin jalan. Ye Chen juga ingin tahu di mana yang kalah, dan seluruh benua telah menjadi seperti ini. Chang Long menuju ke depan. Ye Chen mengikuti Chang Long. Setelah beberapa saat, ia tiba di pusaran air besar. Tuan ada di dalamnya, kata Chang Long. Ye Chen bertanya, tempat apa ini? Ini Salun Hai, kata Chang Long. Pimpin jalan. Ye Chen berkata, Chang Long sedang menuju Laut Salun. Pusaran air raksasa ini bagaikan mulut raksasa, menelan segalanya. Ye Chen memasuki Laut Salun bersama Chang Long. Setelah memasuki Laut Salun, kekosongan bergejolak dan terdapat ruang yang sangat luas di dalamnya. Tidak ada pasir kuning di dalamnya, tetapi penuh dengan nuansa kuno. Ye Chen melihat Chang Long sedang mengepung seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih. Lelaki tua itu diikat dengan rantai raksasa. Ye Chen mengamatinya dengan saksama. Lelaki tua itu begitu tua sehingga ia tak bisa lagi menolak. Ia merasa napasnya akan segera terhenti. Namun Ye Chen juga dapat merasakan bahwa napas lelaki tua itu sangat kuat, jelas bukan sosok biasa, kali ini dan setengahnya pasti tidak akan mati. Apakah kau si penurun semangat? Tanya Ye Chen. Lelaki tua berambut putih itu menatap Ye Chen dan berkata, semua orang yang datang ke benua ini tak mampu menahan erosi penuaan. Mereka akan menua dalam sekejap dan akhirnya mati. Kenapa kau tak punya apa-apa? Petik 2. Kau bertanya padaku, siapa yang akan kutanyai? Ye Chen berkata, lelaki tua berambut putih itu berkata, sepertinya konstitusi dan darahmu berbeda. Apa asal-usulmu? Apa asal-usulmu dan kenapa kau terjebak di sini? Ye Chen berkata, lelaki tua berambut putih itu bergumam, sekarang aku bertanya padamu. Aku tak perlu menjawab. Ye Chen berkata, kalau kau tak menjawab, kau akan mati. Lelaki tua berambut putih itu seharusnya tak menatap lelaki tua berambut putih itu. Aku berasal dari kekacauan. Ye Chen Dao, keluarga kekacauan. Apakah ada ras kuno dari benda-benda langit yang kacau? Tanya lelaki tua berambut putih itu.
Ya, kalau kau melepaskanku, aku bisa mengampunimu, kata lelaki tua berambut putih itu dengan penuh semangat. Ye Chen bertanya, bagaimana caranya aku melepaskanmu? Kalau kau membuka rantainya, aku bisa keluar dari tempat hantu ini. Kata lelaki tua berambut putih itu. Aku tidak tahu siapa yang mulia. Bagaimana kau bisa melepaskan belenggu ini sesuka hati? Ye Chen berkata, akulah pecundangnya. Belum pernah kudengar. 100.000 tahun yang lalu, aku pernah menjelajahi dunia kekacauan. Tak seorang pun mengetahuinya, tak seorang pun mengetahuinya. Kata lelaki tua berambut putih itu. Ye Chen bertanya, lalu kenapa kau terjebak di sini lagi? Karena akulah yang menyedihkan, kemanapun aku pergi, aku akan membawa kehancuran dan kematian, jadi seseorang menjebakku di sini. Aku tidak puas. Aku terlahir seperti ini. Mengapa aku harus dirampas hakku untuk hidup? Tanya lelaki tua berambut putih itu. Terlahir seperti ini. Ye Chen terkejut. Aku terlahir seperti ini, seperti orang tua kecil. Saat aku lahir, orang tua dan keluargaku semua meninggal karena pembusukanku. Aku dianggap sebagai simbol bencana, dibuang, tetapi selamat, inilah surga yang tidak akan membiarkanku mati. Pria tua berambut putih itu berkata, kemudian, aku mempraktikkan Taoisme, mengolah roh pembusukan, dan kultivasiku meningkat pesat. Orang-orang di dunia kekacauan tidak mengizinkanku hidup, dan aku terjebak di sini. Aku akan keluar, aku muak dengan tempat ini. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu keluar. Ini adalah tujuan terbaikmu, kata Ye Chen. Apakah kau ingin mati? Tanya pria tua berambut putih itu. Ye Chen berkata, jika aku membiarkanmu keluar, itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap semua makhluk hidup di bawah bumi. Karena itu, bahkan jika kau ingin membunuhku, aku tidak akan melakukan hal semacam itu. Kau harus mati karena hati ini. Apakah kau masih peduli pada semua makhluk hidup di dunia? Hebat sekali. Tapi apakah semua orang di dunia memikirkanmu? Si pecundang mencibir. Ye Chen berkata, senang rasanya memiliki hati nurani yang bersih. Sekalipun orang-orang di dunia bersikap negatif terhadapku, aku tak akan cukup negatif. Sang dewa berkata, jika kau bersikeras, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah berkata demikian, naga itu menghampiri Ye Chen untuk membunuhnya. Napas Ye Chen meledak, tubuh Chaos Celestial menyebar, pembuluh darah melonjak liar, dan kemudian mengerahkan seluruh kekuatan tubuh untuk membunuh masa lalu. Dengan bantuan kekuatan darah, kekuatan Chaos Celestial menjadi semakin mengerikan. Changlong dan Ye Chen saling bertabrakan. Changlong meraung, dan kekuatan darah tampaknya memiliki efek menahan pada Changlong. Meskipun Changlong kuat, ia menghadapi kekuatan darah Ye Chen, yang merupakan ledakan jeritan, dan dengan cepat mundur. Ye Chen melihat pemandangan ini, mengerutkan kening, dan kemudian tiba-tiba mengerti alasannya. Ternyata kekuatan darahku sangat menahan ki yang membusuk ini, jadi aku tidak akan terkikis olehnya di sini, gumam Ye Chen dalam hati. Kemudian, kekuatan darahnya meledak sepenuhnya, dan darah yang kuat mengalir keluar, yang membuat Changlong sangat ketakutan. Setelah melihat pemandangan ini, si pecundang juga terkejut. Napas yang dihembuskan Ye Chen membuatnya berdebar-debar, seolah-olah ia tidak bisa menyentuh kekuatan darah. Changlong menatap Ye Chen dengan ketakutan, lalu menatap si pecundang, menunggu perintah si pecundang. Tuan tua itu berkata, nak, aku tidak menyangka darahmu begitu kuat. Apakah kau benda langit yang kacau? Tidak buruk. Ye Chen berkata, berikan aku setetes darahmu, mungkin aku bisa menekan pembusukan di tubuhku. Hatimu tidak baik, bahkan jika kau menekan gas yang membusuk, kau tetap akan membalas dendam pada dunia, kata Ye Chen. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini, kata Tuan. Ye Chen berkata, sulit untuk mengubah watak orang. Jika kau benar-benar bertobat, aku akan membiarkanmu keluar, tapi tidak sekarang. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia menuju pusaran air. Si pecundang melihat kepergian Ye Chen dan tidak menghentikannya. Changlong berkata, mengapa kau tidak menghentikannya? Si pecundang berkata, aku ingin keluar dan meminta bantuannya. Dia akan kembali. Setelah Ye Chen meninggalkan pusaran air, ia mempercepat langkahnya untuk meninggalkan benua terpencil ini. Setelah Ye Chen meninggalkan benua terpencil itu, ia memasuki kehampaan. Di dalam kehampaan ini, benua-benua terlalu berjauhan. Sepertinya daratan ini sengaja dibuat begitu jauh dari benua-benua lain. Ye Chen berjalan di kehampaan selama 3 hari sebelum dia melihat sebuah benua, tetapi situasinya tidak terlalu optimis. Perang besar pecah di kehampaan di luar daratan. Kedua belah pihak yang bertempur adalah Mesya raksasa, salah satunya adalah Senjia yang Ye Chen kenal, dan yang lainnya adalah baju zirah raksasa yang belum pernah dilihatnya. Baju zirah itu sangat besar, dan efektivitas tempurnya tak tertandingi. Baik dari segi kecepatan, kekuatan, maupun pertahanan, tidak ada kekurangannya. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan di balik baju zirah itu, terdapat sebuah kapal perang raksasa. Beberapa orang berdiri di atas kapal perang, mengamati pertempuran dan memimpin pertempuran pada saat yang bersamaan. Apakah aku berada di area di mana tanah kiamat berada? Ye Chen bingung. Ye Chen mengamati pertempuran di kejauhan untuk waktu yang lama. Senjia dari tanah Senki dipukul mundur oleh baju zirah tersebut. Beberapa pemuda di kapal perang menjelaskan dan tertawa penuh kemenangan.
Senjia dari Tanah Senki tidak lebih dari ini, dan berani menyerang keluarga Tianjia kita. Haruskah kita langsung menuju Senki? Seorang wanita mencibir, kita tidak bisa meremehkan Senjia dari Tanah Senki. Kali ini mereka tidak mengirimkan pasukan terkuat. Kita akan memukul mundur mereka, kata seorang pemuda. Siapa? Pada saat ini, seorang pemuda berteriak ke arah Ye Chen. Semua orang di kapal perang menatap Ye Chen, dan beberapa zirah perang juga menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, aku baru saja lewat. Semua orang di kapal perang menatap Ye Chen, dan salah satu pemuda berkata dengan dingin, aku khawatir ini tidak semudah lewat. Jika kau lewat, mengapa mengamatinya diam-diam? Melihatmu bertarung di sini melanggar hukum. Ye Chen berkata, seorang pemuda lain keluar dan berkata, dari mana asalmu? Gelandangan. Ye Chen berkata, gelandangan apa? Kurasa dia dikirim oleh tanah pencerahan ilahi. Aku akan menangkapnya dulu. Sebelum pemuda itu bergegas keluar dan membunuh Ye Chen. Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, sungguh mendominasi bersikap begitu sembarangan. Apa kau pikir kau bisa sekuat itu di wilayahmu? Ye Chen melangkah maju, dan sebuah embusan napas keluar. Ia menyerang dan membunuhnya dengan tinjunya. Pemuda itu merasakan embusan napas Ye Chen yang kuat, dan wajahnya berubah drastis. Jika ia ingin mundur, ia tidak akan langsung terhempas. Puff! Pemuda itu batuk seteguk darah. Wajahnya muram dan ia berteriak pada baju zirahnya, berikan padaku dan tangkap dia. Sebuah baju zirah perang menyerbu ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak takut menghadapinya. Cahaya di tinjunya seperti lingkaran matahari, yang bertabrakan dengan baju zirah itu. Boom! Sebuah suara keras terdengar, dan kekuatan murni meledak ke udara. Baju zirah itu didorong mundur oleh Ye Chen. Ye Chen mengejarnya, mengayunkan telapak tangannya, dan menghantamkannya ke bawah. Baju zirah itu retak akibat telapak tangan Feng Jingyu. Para pemuda itu tercengang. Baju zirah mereka retak oleh tangan manusia. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Ye Chen menebas pedang kuno di tangannya dan memotongnya dengan satu tebasan. Baju zirah itu terbelah dua. Hentikan, kata seorang pemuda. Ye Chen berhenti, menatap pemuda itu, dan berkata, apakah kalian ingin pergi bersama? Pemuda itu berkata sambil tersenyum, kalian salah paham. Itu hanya kesalahpahaman barusan. Mohon maafkan saya. Ye Chen berkata, bolehkah saya pergi sekarang? Jika kalian tidak keberatan, bagaimana kalau minum-minum di kapal? Pemuda itu berkata. Ye Chen berkata, saya khawatir anggurnya beracun. Selamat tinggal. Setelah Ye Chen selesai berbicara, ia bergegas pergi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Seorang pemuda bergumam, jangan diam saja. Dari mana asal-usul orang ini? Begitu kuatnya sehingga bahkan mereka yang berada di tingkat pertama dan kedua dari gelar dewa tidak dapat menghancurkan baju zirah itu. Ketika Ye Chen meninggalkan kapal perang, ia mengejar Senjia hingga menghilang. Ia sangat ingin mengunjungi Tanah Senki. Setelah mengejar selama 2 hari, Ye Chen akhirnya melihat sebuah benua yang sangat besar. Setelah mendarat di benua ini, ia merasa bahwa benua ini benar-benar berbeda dari benua lain. Ye Chen memasuki sebuah kota dengan lantai yang tinggi dan tebal. Sebagian besar bangunan di kota ini terbuat dari logam, yang sangat keras. Ye Chen berjalan di jalanan. Semuanya di sini berbeda dari benua lain. Ada peradaban yang tinggi di sini. Selain Senjia yang besar, ada juga beberapa mesya. Mesya-mesya kecil ini seperti artefak, yang hanya perlu digerakkan oleh kekuatan kekacauan. Ye Chen pergi ke sebuah kastil sebelum ia melihat gerbang kastil, pasar Senjia. Ye Chen terkejut bahwa masih ada pasar Senjia. Senjia di sini dapat dibeli dan dijual sesuka hati. Ye Chen dengan penasaran masuk. Pasar itu sangat besar. Ada banyak pelanggan yang memasuki kastil. Ada banyak dewa yang dipajang di kastil. Beberapa di antaranya setinggi 3 meter, dan beberapa hanya setinggi 3 meter. Tingginya 1 orang. Mereka semua adalah dewa-dewa kecil. Ye Chen berputar di dalam kastil, dan kemudian seorang pemuda datang dengan antusias dan berkata, tamuku, baju zirah sihir macam apa yang kau inginkan? Baju zirah kami di sini sangat bagus. Sangat indah, bisa digunakan untuk bertarung atau menjadi pelayan. Ye Chen berkata, bagaimana aku bisa menjual baju zirah ini? Pemuda itu berkata, seri Senjia ini dimulai dengan 1 juta batu keos, sedangkan seri yang lebih besar di sini dimulai dengan 1,5 juta batu keos. Ye Chen mendengar harganya, hatinya tiba-tiba bergetar, harganya benar-benar mahal, menakutkan, jurusnya adalah 1 juta batu keos. Ceritakan lebih banyak tentang fungsi perlengkapan suci ini, kata Ye Chen. Pemuda itu menunjuk ke satu-satunya armor setinggi 1 orang sambil tersenyum dan berkata, ada 2 fungsi utama dari rangkaian armor ini, satu untuk bertarung, dan yang lainnya sebagai pelayan kehidupan. Efektivitas tempur armor ini berbanding lurus dengan kemampuan pemiliknya. Petik 2. Jika ranah pemiliknya adalah level dewa bergelar, maka efektivitas tempur armor ilahi ini akan serupa dengan dewa bergelar. Jika kekuatan yang lebih kacau diberikan, efektivitas tempurnya akan meningkat secara bertahap. Petik 2. Akankah itu melampaui dewa bergelar? Tanya Ye Chen. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, itu tidak benar. Hanya sedikit lebih tinggi. Bagaimana dengan pertahanannya? Tanya Ye Chen. Dapat menahan serangan tingkat dewa,
Tanpa deformasi apapun, tanya pemuda itu. Ye Chen bertanya, bisakah itu menggunakan kekuatan ilahi? Jika kau mengenali Tuan, sang guru akan mengendalikan pikirannya dan menunjukkan sihirnya, tanya pemuda itu. Jadi, jika kau memiliki baju sirah ajaib seperti itu, bukankah kau harus membuatnya sendiri? Ye Chen berkata. Pemuda itu berkata, secara umum, memang begitu. Ye Chen mengangguk dengan jelas, lalu melirik Senjia yang lebih tampan, dan berkata, berapa banyak batu keos yang ada di baju sirah dewa ini? 1,2 juta batu keos, kata pemuda itu. Ye Chen berkata, aku akan mengambilnya. Pemuda itu sangat gembira dan berkata, baiklah, aku akan menjelaskan formalitasnya untukmu sekarang. Kemudian, pemuda itu mengambil selembar kertas hitam putih dan berkata, selama kau tanda tangan di sini dan membayar, kau bisa mengenali pemiliknya dengan meneteskan darah di tempat. Selain itu, ini adalah petunjuk penggunaan yang terperinci. Ye Chen menandatangani namanya, lalu membayar Chaos Stone. Ia mengambil petunjuk tersebut dan melihatnya. Ia tahu secara garis besar cara penggunaan dan penggunaan Divine Armor. Kemudian, Ye Chen meneteskan setetes darah ke tubuh Senjia, dan darah tersebut meresap ke dalam Senjia. Mata Senjia langsung berbinar-binar, seolah-olah telah diaktifkan.